Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok, yang imam deh, cak mat. Dengan. Ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina, may yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله wahai hamba Allah usikum wa nafsi bitaqwallah wasiat kepada kamu sekalian dan kepada diri saya sendiri bitaqwallah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, faqad fazal muttaqun, maka sungguh beruntung, berbahagia, bergembira bagi orang-orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya Allah akan mengangkat beberapa derajat bagi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa menempuh jalan, mencari jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Majelis Taklim Raudhatul Ilmi yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah berikan begitu banyak nikmat yang kalau seandainya kita mau menghitung nikmat Allah, Allah katakanlah tuhsuha, maka saya tidak akan dapat menghitung nikmat Allah yang terlampau banyak. Andai kata seluruh ranting yang ada di dunia ini dijadikan pena dan seluruh air laut dijadikan tintanya, maka tak cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang begitu banyak. Sejak dari tidur sampai tidur lagi, nikmat Allah tidak pernah terhenti. Bahkan tidur itu sendiri pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu-ibu kalau tidur itu lemak tak tuh? Hah? Apalagi kalau siangnya itu jeri dari kebun, dari rumah, apalagi ya. Balik kapal malam jam 9 mulai ngantuk, tidur di kasur, lemaknya luar biasa. Nikmat kan? Artinya apa? Tidur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi sebagian saudara-saudara kita ada yang tak baca tidur, ya, kena penyakit. Artinya apa? Luar biasa nikmat Allah. Tidur baik itu sangat luar biasa lemaknya. Sampai-sampai saking lemaknya tak galak berangkat lagi. Yang tak galak berangkat maksudnya. Yang subuh, ya subuh. Kalau dia ada kewajiban mayang subuh, ya berangkat dia mayang. Padahal lemaknya luar biasa tidur itu kan. Sampai-sampai as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Yang saking kelemahan nikmat tidur tadi, sudah tak jago lagi. Orang ngembang lagi tak jago. Tapi yang ada kewajiban yang sadar dia tinggalkan lemak, rasa lemak tadi, rasa tidur tadi. Nikmat yang lemak tadi dia tinggalkan untuk apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidur itu luar biasa. Yang paling kecil itu nikmat yang kita rasakan setiap hari, setiap malam,
tiap siang. Artinya kalau kita tak bersyukur, maka tak wajar. Tapi bersyukur tak cukup dengan alhamdulillah ya. Bersyukur itu dengan perbuatan. Jadi kita mayang itu merupakan tanda bersyukur kepada Allah. Itu nikmat sehat, nikmat hidup ya. Dan banyak nikmat-nikmat yang lain selain daripada itu, terutama nikmat sehat, nikmat sempat. Nikmat sehat, kita sehat, kapan sehat, tak ada sakit, pacak pergi kondangan, pacak makan rendang sapi ya, tak naruh pantangan. Tapi kalau sakit banyak pantangan, tak jadi makan kambing, daging kambing, tak jadi makan daging sapi. Pokoknya yang kaki 4 tak usah dimakan, uji dokter ya. Kesian nih dengan bibik itu. Artinya apa? Nikmat sehat itu mahal. Sampai-sampai almarhumah Julia Perez itu ya, sampai mengeluarkan berapa M, 3 M kalau tidak salah, untuk berobat ke luar negeri. Rumah terjual, mobil terjual. Untuk apa? Nyari kesembuhan, nyari kesehatan. Artinya apa? Sehat itu mahal. Ibu-ibu kalau nak kaya mudah. Kira-kira kalau ada yang nak beli mata kamu sebelah, galak tak ada? Belah kiri baik, jangan duanya. Belah kiri baik. Misal ada doktor ngari kamu, mata kamu itu berapa lah kira-kira? Kau beli 2M, galak tak ada kamu? Wah, berarti mahal kamu tuh, jual mahal uji dokter kamu itu, Artinya jual mahal kamu itu. 2M tak galak, ditambah lagi oleh dokter. Coba 3M, galak tak tahu? Tak galak pula. 3M, kalah orang dapat tol itu. Kalau ditambah lagi sampai 5M, galak tak tahu sebelah itu? Hah? Oh, ada yang laju sebelah tapi ya. Ayo pakam hati. Artinya apa? Mata kita ini yang sebelah wae mahal. Mata kamu itu yang sebelah kiri kanan itu mahal, lebih dari 3M. Kamu tadi kan 3M tak galak, 4M tak galak, 5M ada yang galak tadi. Artinya bersyukur nikmat Allah itu kan yang ada dalam diri kita itu sangat-sangat kaya. Itu baru sebelah mata we, bak mana 2 mata, bak mana kira-kira gigi kamu misal rapat tak dibeli dokter. Coba gigi kamu tuh pucil kalau kebeli 10M, galak tak tuh? Ya Allah. Jadi kamu tuh kaya, kita itu kaya. Ya. Orang itu butuh mata, ada yang butuh mata, donor darah. Darah nak dibeli sekantong, 2 kantong. Artinya jangan merasa diri ini miskin. Kita itu kaya. Ya. Maka tak patut kita tak bersyukur ya. Tak bersyukur itu yang tak mayang itu tak bersyukur. Tak bersyukur dengan hidup dia ya. Ladinya Allah rezeki ya tanpa henti. Dinya Allah kemudahan. Dinya Allah kenikmatan. Tapi tak galak mayang. Nah itu. Ya. Apa belum baik? Iya belum baik. Belum mayang ya, bukan tak galak mayang ya. Mungkin hatinya tuh galak mayang. Cuma banyaklah yang nganggu kan nih, ya. Ada film sinetron kan, ganggu. Hah? Ada yang tahu kan ya. Jadi banyak gangguan.
Ya, mungkin dalam hati yang paling kecil dianya galak bayang, tapi suasana kondisi di lingkungan dia tak mendukung. Ya, ada anak tak mendukung, ada bapak tak mendukung, ada bini tak mendukung, ada mertua tak mendukung. Itu lingkungan penting itu. Ada mertua tak mendukung dia yang mayang tuh dah dibiarkannya menantu tadi. Mayang tak mayang berejolah dia. Tapi hati-hati, kalau kita biarkan kemaksiatan merajalela, uji kita UUDD, orang-orang diri di. Tapi kalau Allah turunkan azab, yang kena itu galo-galo. Yang kena itu galo-galo. Gempa bumi, gempa itu tak ada. Oh, itu apa? Ada kiai, itu ada ustaz, tak usah gempa itu, bahaya. Agi kualat, tak ada itu. Banjir tak ada melihat oh itu ada ustaz, ada kiai. Tapi kalau Allah sudah murka, turun azab, maka galonya itu kena galo. Sedikit pun tidak ada yang memberikan nasihat, ada yang maksiat misal, maksiat merajalela. Tapi tak naruh yang melarang, tidak ada yang tegas untuk melarang maksiat tersebut. Maka hati-hati, turun azab Allah, semuanya kena, galonya kena, tak mandang lagi. Ada petir, bisa petir, ya, gempa bumi, kayu rubuh dan lain sebagainya. Azab Allah menimpa setiap orang di sekitarnya. Maka harus memang ada nasihat itu. Nasihat itu, seruan itu harus memang ada, wajib ada. Ya. Jangan kita nyari selamat biarlah orang nak masuk neraka lah. Itu kan, itu kebanyakan pikiran orang kan. Terserah dia nak masuk neraka, yang penting kita masuk surga. Belum tentu kita masuk surga. Ngapa? Karena kita biarkan dia nya. Berejolah orang. Yang penting kita selamat. Nah, itu egois. Agama tak ada mengajarkan baik itu. Agama menyuruh kebaikan, ya, mencegah kemungkaran. Jadi nasihat itu harus tetap ada. Awaluddin, semula-mula agama itu, bermula agama itu adalah nasihat. Jadi bermula agama itu nasihat. Jadi wajar kalau misalnya ada nasihat pernikahan, ada nasihat perkhitanan, ada nasihat ketika khutbah Jumat. Nah, itulah gunanya. Makanya sering kita baca, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tak rugi itu orang beriman, amal soleh, kemudian yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi kita bersyukur kepada Allah, diberikan oleh Allah nikmat kaya diri. Yang ada pada diri kita ini sangat kaya. Ya. Maka tak wajar kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat-nikmat Allah yang lain yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, hendaknya itu jangan sampai nikmat Allah itu kita gunakan Allah murka dengan kita. Ya. Diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, pelitnya luar biasa. Nah, itu tak syukur, itu tak bersyukur. Salawat besar salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di dalam kesempatan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal. Wassallallahu alaihi salatan wahidatan. Barang siapa bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali salawat, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi Wak Mas, kalau kamu bersalawat sekali, Allah langsung bersalawat dengan kamu 10 kali. Ya. Bagaimana Wak Mas 10 kali salawat? Ya kali kan seorang, biasa kali kan kamu tuh.
Artinya langsung dibalas oleh Allah, bersolawat. Apalagi juga yang lain, setiap orang bersolawat Allah balas 10. Itu janji Nabi. Nabi yang ngomong, kalau Nabi yang ngomong berarti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu majelis taklim Raudhatul Ilmi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada malam hari ini kita dalam minggu ke-1 ya, Februari. Kedua. Februari. Tanggal 13 juga ya. Hari ini tanggal berapa? Bulan Rajab tanggal berapa? 12. 13. 14. Benar baik. Mau ada yang 14, ada yang 13. Oh. Ya, coba ya. Perpindahan tahun Hijriah kapan? Perpindahan tanggal tahun Hijriah biasanya kapan? Perpindahan tanggal tahun Masehi berbeda dengan perpindahan tanggal tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi biasa anak-anak muda ya, tahun baru mulai jam 12 malam tak tidur sampai dahulu jam 1 nunggu tahun baru, makan jagung, makan rumah, makan ayam, makan jagung, makan rumah kena. Apa? 1 Muharram itu tahun baru Ibu. Jam 6. Oh, jam 6. Berarti setiap jam 6 waron pindah tanggal. Entah itulah bentuk maghrib apa belum. Jadi batasnya Ibu-ibu beduk maghrib. Jadi maghrib itu kan boleh pacak jam 6, pacak jam 6 lewat 1, pacak jam 6 lewat 21. Kalau kita kan lama itu. 6 lewat berapa itu? 26 tadi, 25. Berarti jam 6 itu lewat jauh. Ada pada suatu saat belum nyampe jam 6. Jam 5 lewat 38, jam 5 lewat 40. Jadi perbatasan tanggal itu kalau tahun Hijriah adalah mulai beduk maghrib itu pindah tanggal. Jadi kita ini lah pindah tanggal nih. Lah maghrib tadi itu uji beduk maghrib maka pindah tanggal. Itu juga yang menentukan lah raya apa belum kelam. Itu kan. Jadi kapal kita nunggu beduk. Kalau belum raya, ya bayang terawih pula. Tapi kalau lah raya dur raya baru boleh takbiran. Ya. Jadi perpindahan tahun Hijriah maghrib batasnya. Kalau di HP ku tadi tanggal berapa ya? 13 ya? Berapa? 12. Berarti hari ini masuk tanggal kita masuk tanggal berapa? 13 ya? 12. Iya, pecahnya lain-lain kalender itu. Almanak itu. Tak tahu, ada yang almanak itu tanggal itu berbeda. Ya. Ada yang kemarin tanggal 1 Rejab itu malam Rebu, ada yang malam Kamis baru tanggal 1 Rejab. Ya. Jadi hari ini tanggal 13 Rejab. Ya terserah yang 12 lagi. Masing-masing beda. Penting. Yang jelas perpindahannya maghrib. Kita sudah masuk bulan Rejab. Artinya apa?
Artinya kalau kita lah masuk bulan Rajab berarti kita sebentar lagi ya akan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, bulan Rawah. Ya, jadi bulan Rajab itu Nabi kapala datang bulan Rajab doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bagaimana kalau dalam bulan Rajab kita masuk bulan Rajab? Ya. Yang masih ada utang puasa, ibu-ibu ya, silakan dibayar di bulan Rajab. Yang ada utang puasa Ramadan. Ibu-ibu kan biasa ya. Bapak-bapak tak tahu. Kadang-kadang juga ibu-ibu tinggal 7 hari, bapaknya 17 hari. Jadi bukan ibu-ibu bayar, tak bayar utang. Ya. Nah, di bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka termasuk Allah itu menyebutkan bulan itu ada berapa? Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 kalau tak salah, Allah menentukan tahun Hijriah, bulan itu ada 12 bulan. 12 bulan. Mana itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, apa atim itu? Astagfirullahaladzim. Hah? Baca nyebut malaikat, Raqib, Atid, Rasa ku tak tahu kalau pendengaran ku second kan, telinga second. Mbak ujungnya itu Mbak, Raqib, Atid itu. Oh, itu ya, pendengaran ku berarti ya. Ya ada yang hafal, ada yang lupa. Ya ada, ngapa? Kalau Januari sampai Desember hafal kalau itu. Jangankan umat-umat budaknya budak TK itu hafal. Tapi kalau tahun Hijriah, bulan Hijriah itu, jangankan budak TK itu, umat-umatnya itu banyak tak hafal. Cecek lupa kok ya kan. Padahal tak hafal ya. Januari sampai Desember itu ngapa bak kita di luar kepala? Itu bulan apa? Coba ibu-ibu. Bulan Maret, bulan ke berapa? Bulan Maret, bulan ke? Oh kan 3. Coba bulan Rajab, bulan ke berapa? Nah, konyol nggak jawab nyol. Bak 30. Ibu-ibu, bulan Rajab itu bulan ke berapa? Tuh, nian. Nah kan masih kaldu kan? Tapi kalau bulan Maret tadi tak ada lagi pakai kaldu kan? Ya langsung. Ngapa? Allah bisa karena biasa. Karena kita biasa Januari, Februari biasa. Makanya baca gitu. Olehlah biasa. 7 apa 8? Ya buktikan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, 5 ya. Itulah 5. Salah berarti. Nah, kacau saja. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, lajulah kamu, caknya tak hafal kalau itu. Bak kapan sampai Ramadan itulah caknya hafal lagi. Kapan kunjung itu tak hafal lagi, ini apalah ya. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Cukup 12. Berarti bulan Rajab tadi bulan ke? Nah, masih bingung nih kau. Buat tadi hitung rasaku. Oh. Bulan Rajab bulan ke 7. 7 bulan ke-7 bulan Rajab. Ya jangan tak hafal ya. Karena bulan gitu. Jadi kita ketahui oh bulan apa itu? Apa pak kita tuh bulan Rajab, bulan Ramadan. Kita ni tahunya apa? Banyak orang itu tahunya bulan puasa, bulan Ramadan. Hekok itulah hafal. Dah jadilah daripada tak naruh lagi yang hafal bulan Ramadan.
Bulan Rajab itu masuk dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah At-Taubah tadi, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang haram. Yang haram. Maksud haram itu apa? Yang dihormati oleh Allah. Kita ini ada waktu haram, ada tempat haram. Waktu haram mana? Tadi di bulan. Mana waktu waktu bulan yang haram itu? Ialah 4 bulan. Apa itu? Halo? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ngapa sopan itu? Lagi itu loh. Rajab. Kata ini 3 bergandengan, 1 terpisah. Bergandengannya mana? Berurutan berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram 3. Sekotnya terpisah, dikelangi 5 bulan. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Jadi Rajab itu termasuk salah satu bulan yang haram. Ngapa bah haram? Haram itu artinya dihormati, bulan yang dihormati oleh Allah. Ada waktu haram, ada tempat haram. Mana tempat haram? Ibu-ibu. Tempat haram kira-kira tahu tak tuh? Halo? Hah? Apa? Tempat haram mana? Ya bapak-bapak boleh jawab. Bulan yang haram tadi sudah. Sekarang tempatnya, waktu tadi sudah. Tempat yang haram. Tadi kan dikatakan tempat haram. Tempat haram itu tempat yang dihormati. Dalam dunia itu ada 2 tempat. Ialah ibu-ibu yang lah pergi haji. Al-Makkatul Mukarramah, Al-Madinatul Munawwarah. 2 tempat itulah yang haram. Artinya yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah. Artinya kalau 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah, berarti wajib bagi kita juga memuliakan bulan ini. Khususnya kita berada di bulan Rajab, maka kita wajib memuliakan bulan Rajab itu. Mana muliakannya? Menghormatinya apa? Boleh dengan kamu puasa. Yang berkesanggupan puasa, yang berkesanggupan 1 puasa. Puasa Rajab. Dulu misal tak galak puasa Senin Kemis. Mulai bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah, nak mulai puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud. Ya, mensanggup puasa seharinya tak ada puasa, kelamnya puasa, kelamnya tak ada. Yang sanggup puasa, ya, iko jangan kena puasa sunat, puasa Ramadan mereka tak tinggal itu orang kata. Apalagi apa yang sunat. Makanya puasa yang paling berat itu bukan puasa Ramadan, bukan puasa wajib, tetapi puasa sunat yang berat. Ngapalah kira-kira? Galak lesu. Ngapa kira-kira? Karena puasa wajib, puasa Ramadan itu ringan, karena setiap umat Islam itu puasa galo. Jadi ada kanco kira-kira itu kan? Kapan ada kanco? Tahu lah ada kanco. Kemana-mana kan lemak, ya kan? Ngapa puasa sunat itu berat? Karena tidak semua orang mengerjakan puasa Jangan macam-macam kamu nyoba-nyoba puasa sunat. Hari Rebu kalangan kan? Ya mulai kapan ke kalangan tuh segala mampu kan tuh. Mau bakso, model, tekwan kan, pempek. Sudah yang lemah imannya sudah balik itu berbuka. Ada es parut itu langsung. Ngapa? Boleh berbuka. Balik ke rumah boleh berbuka. Tapi puasa Ramadan tak boleh kan? Haram. Artinya apa? Sunat itu berat. Bagi yang berat. Tapi bagi yang ringan, ya ringan. Ya. Artinya berat itu puasa sunat. Kalau dia galak, silakan.
Ibu-ibu galak, maka silakan dilaksanakan. Apalagi di bulan Rajab ini. Jadi ibu-ibu yang nak pengen memuliakan, pengen dapat keagungan. Karena di dalam bulan Rajab itu amal dilipat gandakan. Amal gitu di dalam bulan Rajab ini dilipat gandakan. Dalam kata Imam Abdul Qadir Al-Jailani ngatakan ada 3 huruf itu Rajab. Ra, Jim, Ba. Ra, Jim, Ba. Ra itu apa? Rahmatullah. Jadi di bulan Rajab itu banyak rahmat Allah. Jim itu apa? Jud. Apa jud itu? Kemurahan Allah. Banyak kemurahan Allah yang diberikan di dalam bulan Rajab. Kalau bab birrullah, kebaikan-kebaikan Allah banyak memberikan, menurunkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Rajab, dilipat gandakan amal ibadah kita. Ya. Yang berkesanggupan puasa silakan puasa. Tapi kalau aku nih puasa itu mudah lapar. Jadi dikit-dikit lapar, ya. Nak makan saja pokoknya. Ya apalagi ibu-ibu kan, kapan nanu tekwan model aju, kempang ada cuko itu lah. Itu makanan dia nih ya. Ya artinya berat. Aku puasa berat, ngapa lemah badan. Puasa wajib ditinggalkan, diganti dengan bulan berikutnya. Apalagi tak puasa sunat, berat. Mak mana laju? Tapi pengen memuliakan bulan Rajab. Cara yang kedua, puasa tak sanggup, puasa sunat, maka cara kedua, perbanyak salat sunnah. Mana salat sunat? Ada kan salat sunat rawatib? Mana salat sunat rawatib itu? Yang melekat dengan salat fardu, salat wajib, qabliyah, ba'diyah. Maghrib ada? Ba'diyah. Qabliyah ada tak ada? Ada mandak itu ya? Ada nian? Bukan itu apa itu? Itu apa? Macak-macak. Mama muda. Ya. Maghrib kebanyakan kita memang ba'diyah. Tapi ternyata Rasulullah menyebutkan qabliyah maghrib ada. Tapi kita kebanyakan jarang melakukan. Qabliyah itu ada, qabliyah maghrib itu sebenarnya. Tapi Nabi apa? Dalam hadis sahih itu menyebutkan bagi yang uji kamu tadi berkehendak, yang galak bahasa kita itu. Yang galak. Artinya apa? Kaki kalau tu ada orang yang mayang qabliyah maghrib itu jangan langsung disalahkan. Macam-macam itu misalnya. Siapa mayang sunat sudah ngebang mayang. Aliran dari mana itu? Atau dia tak tahu? Oi. Sunat nunggu ada ya? Jangan dikatakan sunat nunggu. Lokak kayak gitu dibuat orang tulisan. Ada salat sunat menunggu. Jangan, lagi dibuat lagi garis miring menanti. Bahaya. Buat salat sunat baru itu. Berapa rakaat? 3 rakaat setengah. Ya. Oleh galak ada. Memakai ya, qabliyah ya. Ini tidak ditekankan oleh baginda Nabi, tak ada sangat ditekankan. Bagi yang berkehendak baik. Artinya apa? Kalau kita lah tahu ikut hadis, kita lah tahu bagi ada orang mayang qabliyah maghrib, maka dia ni mayang yang berkehendak. Ya. Yang dikatakan oleh Rasulullah yang bagi yang galak baik. Orang yang mayang qabliyah maghrib itu 2 kemungkinan tapi kan. 1 memang tahu, 2 tak tahu nih. Ngerti tak apa tuh? Yang melakukan qabliyah maghrib itu ada 2 kemungkinan. 1 memang dia tahu hadis itu, kedua memang tak tahu nih. Ya, dia melakukan baik tanpa dasar. Ya, milu-miluan baik. Pokoknya mayang ya.
Ujinya ada galo mayang wajib itu qabliyah ba'diyah. Oh, dilaksananya galo. Nah, itu tak tahu ciri yang kedua. Ada dua kemungkinan itu. Itu rawatib, salat sunat rawatib. Kita perbanyak salat sunat. Qabliyah ba'diyah. Boleh di rumah boleh. Yang bagusnya di rumah. Kata Nabi yang bagusnya di rumah. Tapi Nabi itu rumahnya itu bersampingan baik dengan masjid. Makanya Nabi sudah bayang sunat. Ba'diyahnya di rumah. Ngapa rumahnya? Karena rumahnya para masjid. Tapi kalau kita jauh, kapan balik ke rumah lah kejerian oleh pemotor. Datang ke rumah lah nguling, sudah tak mayang lagi ba'diyah itu. Yakin walaupun memang bagus di rumah. Tapi untuk mewanti-wanti laksanakan di masjid langsung ya. Karena kita ini ada sifat sakit punya penyakit penyung. Ketika gitu. Salat sunat rawatib, kalau isya qabliyah ba'diyah ada. Subuh qabliyah ba'diyah tak naruh. Ngapa ba'diyah tak naruh? Oleh cepat tak nampas. Itu hikmah kita muat hikmah ya. Cepat tak nampas, benar kan? Iya betul kan? Itu kalau hikmahnya luar biasa banyak hikmah. Subuh, zuhur ada galo, qabliyah asar, qabliyah rupanya ba'diyah tak naruh. Ngapa ba'diyah tak naruh ba'diyah asar? Karena nak teruskan gawe. Nah itu gawe. Habis waktu ya, akhir azan deh. Kau sudah ya asar ya? Ngapa asar tak naruh ba'diyah? Karena nak teruskan gawe. Contoh mana? Orang pegawai pertukangan, nyugu kan, dur je beduk asar, Allahu Akbar. Asar kan? Asar. Gawe belum sudah. Baru sebelah dia nyugu tadi. Sudah dia ngambil uduk mayang asar. Setelah dia mayang asar, neruskan pekerjaannya. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hikmahnya kalau ngapo tak taruh ba'diyah, ngapo tak taruh qabliyah ya. Jadi itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktu terlalu singkat ini ya. Karena minimal majelis taklim itu sejam minimal ya. Tapi kalau di kondangan itu minimal maksimal setengah jam. Itu. Nyanyi 20 menit. Karena maksimal. Iya, maksimalnya 30 menit. Ya. Yang paling bagusnya 20 menit. Jadi yang bagus itu, orang nak makan cepat kan. Tapi kalau majelis taklim itu maksimalnya memang 59 menit, 60 menit ya, sejam. Itu. Oke, itu banyak salat sunat yang lain maksudnya baru rawatib ya. Ibu-ibu kalau nak nambah yang lain silakan, kaki kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Banyak salat sunatnya, salat sunat duha, tahajud, istisqa minta hujan ya, istikharah, hajat, salat sunat witir, ya, salat sunat taubat, salat sunat duha tadi ya. Salat sunat terikat dengan waktu dengan salat sunat yang tidak terikat dengan waktu. Itu lagi kita jelaskan di kesempatan berikutnya. Jika saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon doa ya. Kalau kita baca doa iko Nabi, maka apapun kesalahan kita yang dalam majlis iko, yang ngomong, yang dengarkan, ya. Kalau ada ngomong salah, ya, dosa, maka ketika ditutup dengan kafaratul majlis iko, segalanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi. Maka kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari kelemahan pribadi saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.